jangan lupa di like, kita tembusin di angka 5.000 like. Dan itu dia yang knock out langsung di end menjadi poin tambahan untuk EVOS. Satu sudah mulai terspot, Red Press mendapatkan satu pemain kali ini. Hanya menyisakan Mambo. Oh, winner chicken dinner. Finally EVOS reborn. Yap, akhirnya kali ini mereka menunjukkan untuk lokasi di Miramar. Langsung saja kita pantau. Ini dia match kedua kita, grup B versus C Miramar. Oke, dan pesawat kali ini berada dari arah jam 5 ke arah jam 12. 12, bukan setengah 12 ya. Jam lu miring ya, boleh? Iya. Jam lu miring. Wah, mau jam berapa? Jam bukan jam 12 ya. Kira setengah 12 gitu. Setengah 12. Setengah 12 mah jam kita standby tadi. Iya, benar. Ini kita ada masih di atas Los Leones sekitaran sana. Dan ada dari Genesis Dogma juga yang turun di situ dan juga Onyx yang nggak jauh dari GD. Nah, gini. Sebutkan satu kota yang kira-kira masuk di circle pertama. Satu kota yang masuk di circle pertama. Kira-kira ya? Iya, coba. buruan. Pekado. Main safe banget, Main safe safe banget. Oke, Ayo. gua agak berbahaya dikit El Pozo. Oh, El Pozo. El Pozo. Oke, Menurut gua lo? cuma Cera. Cuma Cera ya. Oke, kita Oke. lihat. El Pozo, Cumcer, Pekado. Circle pertama. Pekado gak dihidung sih. Nggak, kayaknya kemanapun circle-nya Pekado bisa masuk. Iya. Baru main aman sekali. 85% Pekado sih. Oke, kita lihat ya. Survei membuktikan. Ya, cuma Cera dan Pekado. Yes. Saya bermain Siap. aman. Berarti makan malam kita ditanggung Om Wawa. Sudah saya siapkan di sana. Iya. Terima kasih Om Wawa. Oke, sebentar kita lihat dari Team Mob sudah mendapatkan satu vehicle dan dibawa ke teman-temannya yang sudah mengamankan satu compound di sana. Sekarang tuh Cumcer tuh jadi berdarah loh. Kalau zaman dulu kan dikuasain sama Morph aja. Bentrokannya sama NFT, tapi seiring berkembangnya waktu akhirnya NFT keluar dari Cumcer. Dan ada satu momen di mana Morph gak bisa bermain di grand final, tiba-tiba Cumcernya dikuasain sama GD Gits. Ini kadang-kadang yang ngebuat trigger tim Morph atau tim-tim lain kayaknya. Ditinggalin bentar, diisi sama yang lain. Ada orang. Oke. Banyak tuh cowok cewek kayak gitu tuh. Gimana? Kehidupan real life gitu. Jadi LDR gitu kan, atau lagi pacaran gitu kan. Tiba-tiba aku dinas dulu ya ke sini. Terus tiba-tiba diisi sama yang lain. Apanya? Waktunya. Waktunya. di sama yang Karena yang ngingetin makan akan kalah sama yang ngasih makan. Wah. Cuma diingetin makan, yang satunya bawa makanan. Oh iya, benar. Berarti Sangat-sangat ini ya, real life sekali. Iya. Sangat relate. Makanya banyak kejadian-kejadian di PUBG yang bisa dihubungkan real life dengan kehidupan orang yang berpacaran. Iya. Gitu. Terutama tentang percintaan ya, berarti. Betul. Ya Baik. udahlah ya. So back to the beat, back to the game. Kali ini dari DG Slayer yang sedang terpantau kayaknya hanya mengambil scrappingan saja karena tadi garis pesawatnya tidak menguntungkan untuk drop zone awal mereka. Ya, benar banget, sih juga masih melakukan rotasi dan mencari tempat looting yang agak lebih enak lagi nih kayak DG Slayer nih. Pastilah, semua akan mencari kenyamanan. Kenyamanan. Buat apa lama-lama kalau nggak nyaman? Gitu kan. Waduh, dibalikin lagi ke real life, tapi sementara itu dari tim Nero masih berada di sebuah komponen cukup besar yang pastinya prepare-nya cukup banyak nih untuk Gue kalau main nggak mau turun sini tuh kalau main di klasik Kenapa? karena akan mempengaruhi KD. KD kita. Apalagi kalau habis reset season gitu Iya, kan. jadi Wow. KD agak ada sih. Tinggal HDP tinggal tuh. D doang. Kayaknya nggak ada kayaknya ya? hilang. Kayaknya hilang, tinggal DT doang. doang. Tinggal DT doang. Udah kayak bakal bertemu juga nih dari tim 365. Nah, sudah ada pandan-pandan spraying dari arah Pepeng ke arah tim E365. Masih belum ada damage juga, masih tarik mundur dari 365 karena masih ada sedikit teman-temannya yang membackup di sana, tapi harus terknock dan satu player dari DG Slayer, player dari arah Selo ke arah depan. DG Slayer berhasil ter-take down lagi. Satu player dan demi player harus ter-take down oleh E365, tapi harus dibalas juga satu untuk satu. First blood untuk tim E365. Wow, kehilangan pemain yang cukup banyak untuk DG. Untuk Dua pemain dipulangkan dan tadi pakai mutan ya. Iya. Ada yang menggunakan mutan karena emang looting mereka nggak terlalu Banyak. enak untuk di early game-nya. Tiba-tiba ada spray lagi dengan menggunakan barrel dan langsung melakukan prawn menutup angle shoot, dan DG sepertinya akan mundur dari pertempuran ini. Ya, dan Anthem berhasil juga untuk di revive, di mana tadi berhasil ter-knockdown oleh satu player DG Slayer. Ini early fight yang cukup dirugikan untuk DG Slayer. Pasti. Kehilangan dua player langsung untuk early. Waduh, Waduh. masih kelihatan. Belum. Dan Gila. ini cuma pakai iron sight doang. Gak ada scope di senjatanya.
holo, RDS, semuanya tidak ada. Kemampuan mata yang begitu tajam. Atau itu emang surprising ini Di aja? push dong, tabrak bos. Ini momentum untuk Eagle 365. Audrey langsung saja menuju ke bagian rumah panjang di mana dua pemain DG sudah mulai setup, lempar granat ke atas ke bawah. Sudah mulai dimasak dan sepertinya di cancel. Di cancel, Di belum cancel. jadi dilempar granat. Sementara dari arah belakang hadir lagi backup dari teman-teman Eagle 365 seperti sudah ketahuan positioning dari Pepeng di sana yang split cukup jauh dan beresiko ini di dengan sandwich. temannya. Iya, dan push yang dilakukan sama Eagle gue suka banget karena mereka melakukan sandwich ke Wah. pemain-pemain dari DG. Satu nahan di high ground, Tiga dua pemain arah dong. lainnya berada dari arah sebelah kiri rumah panjang ini. Bakal merepotkan sekali untuk tim DG. 3 lawan 2 bukan jumlah yang seimbang, tapi keunggulan untuk DG karena mereka udah set up terlebih dahulu di bagian ini. Iya, ini tapi kita lihat aja war di sini ya. Nantinya akan dimenangkan oleh siapa dari Just Space. Sepertinya berhasil Happy? memasuki Happy? satu Oh, belum. compound ternyata menggunakan taking painkiller. Betul, dimainin ternyata mood kita untuk masuk. Happy birthday yang gagal. Wow. Udah Oke. tersisa satu nih tinggal dari DG Slayer. Ini seperti udah cukup sulit untuk DG Slayer karena akan terpush dari berbagai arah kalau Oh, kelihatan. Nah, kelihatan. Oke, sudah mulai terspot. Dua orang masuk secara bersamaan. Assalamualaikum. Buka pintu dulu karena memang kita ada pintunya. Dua orang bakal naik menuju ke bagian lantai duanya. Terpush. Tidak ada yang terknock out satupun pemain dari Eagle 365. Sapu bersih DG Slayer harus berjuang di match berikutnya. Padahal kita baru bahas tadi loh pas opening. Ya? DG Slayer mereka tim yang dapetin banyak poin kill waktu di Miramar. Iya, benar. Iya, karena Benar. ternyata mereka langsung sekarang disapu. Iya. Caster Jinx. Ya wow. Wow, gak gitu. Jinx. Jangan langsung dijudge. Sebelum di Just Citizen, gue ngejudge diri kita sendiri. Caster Jinx. Enggak, karena itu faktanya di day yang pertama di Miramar di mana DG Slayer memang cukup agresif, tapi di sini kayaknya apa ya? Rotasi tadi dari DG Slayer juga ketahuannya tadi agak nggak siap juga ketemu sama Eagle 365 tadi. Lagi mana ada yang expect sih Om? Di Kaget. early game tiba-tiba udah Eagle. ketemuan kayak gitu sama Eagle yang seharusnya Eagle nggak ada di sana. Berarti gue bisa bilang sih ada dua tim berarti sekarang yang agresif. Satu Rimo, Hah? Eagle yang kedua. Iya. Eagle juga dari kemarin loh. Iya, Terus-terusan. Tapi tadi ketemunya maksudnya Ya, langsung unexpected banget. iya. Vehicle to vehicle masalahnya ketemunya. Kan ya. Oh, halo. Gitu. Iya, Ya udah. yang satu narik, yang satu tetap maju tuh. Iya, siap nggak siap Siap sebenarnya. nggak siap, Sama-sama betul. lagi rotasi. Kok ada mobil lain? Iya. Eng ini dia dari tim Morp yang masih berada cukup aman di sebuah kampung dan masih belum ada tim di dekatnya. Padahal kalau kita tahu dulu Morp zaman dulu kan di Cemacera ya. Cumcer betul. Nah, sekarang udah ganti ya. Ya itu daerah kekuasaannya tuh udah mulai berpindah-pindah. Gitu. Berpindah-pindah tempat, betul. Berpindah-pindah karena Morp waktu itu ngelewatin 3 hari grand final mereka nggak bermain, itu yang mungkin ngebuat tim lain itu ngambil daerah kekuasaannya Morp. Atau udah sering fight di Scrim, mereka kalah terus akhirnya pilih kota yang lain karena kan nggak worth it juga kalau misalkan di Scrim udah kelihatan kalah persentase winnya kecil banget Kecil. tapi masih tetap maksain untuk tetap ngambil di Cumcernya misal seperti itu. Ya tapi kan ada yang cukup berani juga. Oh, kita ini cuman scrim. Betul. Beda sama turnamen. Iya, ada yang di Scrimnya ngalah tapi tiba-tiba di Tiba-tiba, turnamen wah. tabrak gitu Iya, kan. Itu konsep reverse thinking yang menarik sih sebenarnya. Ya sama kayak yang kejadian kalau nggak salah di PMPLCA season 2 tuh. Hmm. Oh bentar, tapi ada yang fake di kandang kuda kali ini di mana Onyx sudah mulai nge-push ternyata tidak fake. Iya. Hanya ngetes peluru aja, tapi pas ketemu macet ternyata. Gua kira mereka perang, soalnya Ini gerak-geriknya udah jiggle-jiggle gitu kan. Iya, kayak tapi udah ketahuan juga visionnya ke Morp tadi di arah bawah karena Onyx nih komponennya cukup tinggi di arah high ground. Tadi di bawahnya ada Morp. Iya, harusnya udah mulai memantau satu sama lain juga, apalagi Blue Zone pertama juga udah mulai menipis dan akan segera timbul circle yang kedua. Kalau kita lihat dari aset kita, Asik ya. aset kita. Oh, boleh Ada juga. ini yang mengingatkan gitu. Kalau misalkan Blue Zone-nya bentar lagi hilang, nutup. Ya, benar banget. Dan sini masih ada juga beberapa tim yang ada di luar circle. Masih ada yang surviving juga dari arah Blue Zone. Ada Boom di sana yang masih di luar dan juga Power Danger di arah utara. Ya, ini gue udah memperhatikan 2 map. Kalau kemarin gue nonton itu bolong-bolong karena sambil nyetir kan berbahaya nonton sambil Iya. berkendara gitu kan. Makanya gue nontonnya pas lagi lampu merah nih gue tonton dulu gitu. Makanya bolong-bolong nontonnya. Gameplaynya sekarang di DG itu lebih ke ini ya, ngambilnya center seperempat berbeda banget sama zaman dulu yang masih bermain di pinggir circle. Kalau dulu kita lihat pinggir circle itu buat cari poin kill banyak. Betul. Juga, ya kan. Terus sekarang kayaknya memang lebih siapa yang dapetin tengah, siapa yang bisa jaga rumah. Ya bisa dibilang kayak
tim kita yang sekarang buat jaga rumahnya udah kuat banget. Iya. Ya, jadi mereka udah dapetin kompound tuh pasti strong di sana. Posisi berarti kan prestasi. Buat yang sekarang ya. Kalau dulu kan kita lihat bagian luar, oke kita cari nih pelan-pelan, kita sisir satu-satu nih. Sekarang kita sisir tapi mereka udah dapetin compound. Gimana nih bongkarnya di dalam? Lebih nih? ngebegal ya kalau zaman dulu begal, Iya. motong rotasi orang. Dan wow, ada McLaren di sini. McLaren lewat. Yang keren abis punya Microboy. Dari day pertama selalu EVOS yang menunjukkan Microbuy sekarang. Iya. Microbuy. Microbuy. Oh Microbuy, karena dia udah buy UC yang banyak. Iya. Iya. jadi Pakai Microbuy. Telkomsel kan bayarnya. Oh, benar di dong. Games.co.id. Iya, dapat bonus kuota juga. Dapat bonus kuota, dapat McLaren. Kalau hoki. Iya. Ini tapi di atas tadi ada tim Morph juga di dekat dari tim EVOS. Ini gua pengen ngeliat perform sih EVOS sih. Ini bisa ganti aja gitu. Soalnya kalau ngeliatnya itu mulu ntar gue ngegaca. Wah. Ganti aja ke yang Terima lain kasih dulu. OBS. Terima kasih ya. Iya. Terima kasih pokoknya observernya. Baik sekali untuk menghemat kantong kita supaya nggak tergiur untuk gacha. Agak impulsif ya Anda Lumayan. ya. Iya. Oh, lumayan. Padahal, Iya. padahal seharusnya untuk dilihat aja tuh udah cukup sebenarnya. Iya, Kita cuma tuh kadang penikmat aja. ada kepuasan tersendiri gitu. Kalau punya ya. Cuma ngelihat doang nih. Minjem aja. Bisa juga. Mungkin Om Wawa, mungkin Pasta punya rasa ingin memiliki yang tinggi mungkin Om Wawa. Oke, Iya. siap. Betul. Kalau ada target tuh kalau bisa didapetin gitu. Jangan mudah menyerah. Kita pria cuy. Dilihat kerja kerasnya. Wes. Oh, di sini ada tim 69 yang sepertinya ingin bertemu dengan tim Genesis Dogma Gits yang sudah melihat di arah sana. Tapi di belakang juga ada tim Eagle 36. Oh, ini sepertinya akan terjadi 3 arah nih. Tapi buat GD Gits maju kayaknya Iya. butuh waktu yang lama. Dia cuma pengen cari informasi dulu buat teman-temannya. Kita belum Nggak ada lihat backup GD juga Gits yang ngumpul. Iya. Baru ngirimin 1 orang doang. Tapi kalau dari segi posisi kayaknya EVOS yang sedikit lebih dirugikan karena mereka lebih landai dibandingkan 2 tim lain yang ada di sekitar EVOS, di mana 1 pemain dari EVOS Redface sudah membuka jalannya, akan ada follow up kah atau mereka hanya sekedar split, tapi mobil sudah mulai dikeluarkan satu persatu. Iya, ini kayaknya dari Jacques juga sudah mendengar adanya vehicle-vehicle dari EVOS yang bergerak di arah sana dan memberikan informasi kepada teman-temannya. Dan sepertinya juga EVOS tidak mempertahankan compound-nya ya. Itu melakukan rotasi juga, itu jauh banget. Itu jauh banget. Jauh banget Dimanapun kita tidak tahu itu ya. karena itu tidak muncul. Render, bos. Iya. Belum kelihatan. Udah beda kotak itu kayaknya ya. Betul, tapi tiba-tiba ada satu supply yang sangat menggiurkan. Ini ada aura lumayan nih, reset ya, dapat armor, dapat helm level 3 yang jelas 1 set Robocop termasuk tas-tasnya. Tinggal ngelihat gacha apa yang ada di dalam box itu, AWM kah, Groja kah, atau yang lain-lainnya. McLaren kan? Waduh. Wah, tidak mungkin. Kalau McLaren kotaknya nggak sekecil itu. Tapi lihat ada siapa yang datang? Oh, Rimo. Ini dia, kita lihat Rimo datang ke arah Dilewatin. airdrop sana, sepertinya dilihat dulu sepertinya melakukan scouting dulu, akankah ada tim lain di sana. Dari jauh kita lihat masih ada di sekitar airdrop. Itu mobilnya tadi bunyinya kenceng Mantap banget. banget ya. Gila tuh McLaren gak tadi bunyinya. Mantap banget. Gokil loh. Itu mobil bagus, tapi menyesatkan juga. Dengan bunyi knalpot yang sekenceng itu, Ada orang nih. kedengeran pasti sama orang. Oh, jadi dua-duanya sekarang main aman ya, karena tahu dari Jaxi yang di depan tadi udah ada Rimo yang berkeliaran di sekitar airdrop tadi. Iya, dan dari Rimo juga nggak tergiur gitu. Begitu ngelihat asap-asap merah ya, itu nggak langsung diambil sama dia. Ih, gila kinclong banget. McLaren. Nyala-nyala gitu kan. Tuh. Bunyinya tuh. Tapi kalau di real life kayak nggak mungkin ditanjakan kayak gitu bahasa ya, nggak mungkin. Nggak Di Jakarta ada yang pakai McLaren juga gua rasa cuma dikit orang yang mau mampir Jakarta. Nyangkut Iya, ya kalau benar. nyangkut. Nyangkut pak. Jalanan di Jakarta tuh unik. Gua nggak bilang jelek ya, Unik, iya, unik jalanan di Jakarta itu. Oke, ini dari tim 21 yang masih scouting melihat di arah sekitar mereka, seperti sudah ada tim lain di depannya. Belum menunjukkan hit juga. Oh, Jaxi sudah sedikit hadir dari arah utara tim 21 Esports. Ya, dan sudah mulai ada peperangan juga dari beberapa tim untuk memasuki circle 3 ini. Ada yang sudah mulai dempet karena memang circle 3 memaksa semua tim tuh semakin dempet. Diameternya dari 2 ke 3 tuh berasa banget untuk 2 big mapnya ya, Erangel dan juga di Miramar. Dan Onyx sepertinya akan cabut ke arah yang lain. Oh sorry, bukan Onyx tadi. Ada satu tim yang memang meninggalkan daerah tersebut, sementara Onyx masih berada di sekitar sini. Belum terlalu jauh, ini dekat LL kalau nggak salah. Yes, benar banget. Dari Onyx juga sepertinya ingin melakukan rotasi lagi, tidak mau bertahan di satu tempat seperti itu karena di belakangnya seperti sudah tahu ada tim lain. Sementara itu dari arah EVOS seperti akan bertemu dengan tim 21, ada Wah. Foxe dan Banyu di Wah, sana. ini.
Nah, Microboy kayaknya sih udah dapat vision tuh. Udah tahu di sana ada tim 21, ada beberapa playernya memberikan informasi. Tapi bermain belum cukup agresif dari day pertama juga EVOS masih belum bermain cukup agresif. Iya, ini Foxo bakal ketemu sama tim lamanya ya. Ketemu sama EVOS walaupun EVOS. isinya beda semua. Beda semua itu isinya. Tapi buat teman-teman yang lagi nonton di streamingnya Dunia Games, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya. Ini kalau gue lihat ya, gue pantau tuh sekarang ada 7 ribuan orang yang nonton, tapi like-nya belum tembus goceng. Wah, Jadi ayo kita dong. tembusin goceng dulu ya. Iya Goceng dong. pertama guys. Goceng Let's go. pertama. Goceng Let's pertama. go. Buat teman-teman jangan lupa pencet tombol like-nya sampai nembus angka goceng go. Oke. Goceng go, goceng kita gas. Oke. Goceng go. Ya. Circle keempat makin padat ternyata di ini area-area yang jujur bikin gua udah terpicu nih dan terpicu semangat nge-cashnya juga karena semua tim sudah mulai bertemu di mana 69. Satu pemain mereka sedang ter-knockout dan 21 pun akan regroup. Tapi gimana cara mereka regroup kalau ada tembakan dari EVOS nantinya? GD juga sudah mulai melancarkan tembakannya. 69 Sentra sudah dipulangkan ke arah lobby dan Trust juga dipulangkan ke arah lobby. 69 kehilangan 2 bahkan 3 pemain mereka. Hanya menyisakan 1 pemain terakhir di arah Blue Zone dan 69 kali ini. Last man standing mereka harus benar-benar try hard untuk mendapatkan placement terbaik. Lagi-lagi 69 terpojok hanya menyisakan 1 pemain saja. Ini 69 terpojok hanya dengan last man standing seperti game yang pertama tadi Wrangle. Akankah dari last man standing ini bisa membawa placement point yang cukup besar atau harus tumbang di tengah pertarungan circle-circle awal ini? Ini 69 dari game yang pertama udah begini nih, mengamalin placement points. Akhirnya juga Power Ranger ketemu dengan Rimo tuh tadi kalau kita lihat dari kill feed-nya. Betul. Tapi masih knockdown sih, jadi Belum gua masih komit banget ya. Benar, gue masih menunggu juga dari EVOS Reborn sih, apa yang bakal terjadi dengan Iya. mereka gitu. Karena positioning mereka main 5 match kenapa masih di nomor 24 gitu. Kalau dilihat dari posisinya kayaknya EVOS bakal jadi third party. Tadi ada 21, terus ada GD Gits juga di sekitar 21. Kalau misalkan 2 tim itu perang, EVOS jadi third party, harusnya mereka bisa mengamankan sebuah keuntungan karena Eagle juga sedang melakukan peperangan ternyata bukan ke arah 21 tapi ke arah Eagle 365 dan juga ke arah GD Gits yang ada di bagian bawah dari jembatannya sudah mulai ada gerakan mobil. Daybot akan fokus untuk melakukan healing tapi tembakan dari arah belakang, kanan dan kiri membuat pusing 7 keliling kali ini. Dinosaurus kita tersandwich dari berbagai sisi. Yes, benar banget dari GD Gits. Di sini sepertinya tersandwich ada lagi Rimo Bima yang datang dari belakang sepertinya. 365 Eagle akan melakukan push di arah sana karena ada backup dari arah compound di depannya. Pede sekali untuk melakukan spray dan harus ter-take down pemain dari Genesis Dogma Gits harus terpulangkan dari lobby Miramar. Wow, dan 69 juga kayaknya udah mulai mengejar beberapa pemain kali ini dari Fionza. 1 pemain terakhir belakang dia Rimo, depan dia ada tim lain dan DU yang sedang kita pantau cukup dekat dengan Livescape di mana Livescape melakukan split position. 2-2 split yang mereka lakukan dan di belakang DU ada EVOS. EVOS ini sudut pandangnya luas banget ya. Iya, benar banget. Kedua satu, oke, ke DU bisa ngelihat. Gue yakin angle-nya EVOS juga bakal kontrol ke arah DU. Tidak mungkin ada smoke tanpa ada penciptanya. Ya, benar banget. Dan berharap juga EVOS tidak mendapatkan bad luck lagi saat melakukan rotasi ya seperti di day 1 ya. Yes. Dan mendapatkan poin juga. Kita Wow. lihat dari Dewa United Hands di sana sudah melihat sepertinya ya pergerakan dari pemain EVOS Reborn. Dari Steve Boy juga melakukan scouting dan mendapatkan vision yang cukup bagus karena berada di arah high ground dari EVOS Reborn juga tim lainnya di arah belakang. Sementara itu ada Livescape Iya, juga. Livescape di belakang mereka. Jadi antara mereka komit ke arah EVOS atau mereka pengen bersihin belakangnya dulu. Kalau gue jadi anak-anak DU gue bakal bersihin belakang gue dulu sih. Dari EVOS tuh aman banget soalnya. Dan Fionza yang masih terjebak di arah lower ground ini cukup dekat dengan Eagle. Anthem masih berusaha untuk melakukan healing. Mobilnya akan dibawa masuk ke arah play zone. Sementara Fionza masih mengintip begitu zonanya. mendengarkan ada beberapa pergerakan dan bunyi vehicle di seberang bukit. Itu esensi dari Real Survive tadi pas. Iya. Dari tim 69 Last Man Standing. Last man standing. Ke sandwich gua Real Survive tuh dari tim Betul, 69. itu feel-nya bener-bener dia rasain banget ya. Emosinya dan semangatnya pasti sangat berasa banget. Dan tiba-tiba Jaxi mendapatkan 1 pemain dari Power Danger dipulangkan begitu saja berjuara lobby dan EVOS masih berada di posisi yang sama. Tapi sepertinya dari aura mereka bakal push ke sebuah
compound. Dan kalau kita perhatikan Nero juga sudah mulai memberikan tapping fire. Tim yang sudah mendapatkan WBCD di hari pertama kemarin. Kali ini No Mercy bakal close combat, lemparan granat ke bagian bawah. Dan ternyata bercukup bagian atas, satu orang sudah mulai kelihatan. Low HP, push yang begitu bagus dari seorang No Mercy dipulangkan dan mendapatkan poin tambahan untuk tim Aura. 2 kill dan akan lompat front shoot yang berhasil ternyata sigap untuk menyambut pemain-pemain berfight yang ada di bagian dalam. Namun follow up juga begitu cepat dilakukan oleh tim Aura. 2 pemain terknock-out berhasil bertahan, tinggal menunggu waktu untuk melakukan revive. Yes, bener banget, bener-bener push yang sangat rapi dilakukan oleh Aura, di mana tadi Bonafide cukup rapi juga defense di arah dalam kampung, sementara dari arah Rimo Bima yang spraying ke arah depan dan belum mendapatkan 1 kill pun. Di sini Hans for You harus bertahan melakukan healing untuk merevive juga di sana. Oke. Wadaw! What happened aya naon kumaha damang? Apa yang terjadi dengan Hans for You? Dia melemparkan granat terpantul ke ruangan yang dia tempatin sebelumnya. Oke. Di situ depannya ada Jaxi dan juga No Mercy yang berhasil di revive juga. Harus bertahan cukup berat untuk seorang Hans for You yang di arah dalam kompon, spray down dan harus ter-take down dan pulang dari game. Ini dia Bonafide Esports yang harus tereliminasi. Gila men, sandwich yang dilakukan tadi benar-benar bagus banget. Itu komunikasi yang cukup bagus antara Jaxi dan juga No Mercy, di mana No Mercy yang menjadi distraction-nya, Jaxi yang akan menjadi eksekutornya. Tapi perang masih terjadi di berbagai sisi, di mana EVOS akan menembak Livescape yang sedang rotasi bahkan meletup dan hilang sekejap mata. Oh, itu benar Kato ya. Kato itu benar-benar scouternya Livescape yang sangat bagus dari day pertama itu. Tapi sementara dari arah EVOS ini sangat berdekatan dengan tim Eagle. 365 sudah cooking grenades dan dilempar ke arah depan. Belum ada player di arah sana. Molotov dilemparkan ke arah dalam compound. Sudah tahu di mana posisi dari player EVOS dan belum juga melakukan hit dari Molotov tersebut. Ya, Eagle nggak bisa terlalu lama nahan di bagian luar rumah karena ada Livescape yang bisa mengganggu pertarungan mereka bersama dengan tim EVOS. Mereka bakal fokuskan ke arah Livescape, tapi Livescape 2 pemain mereka sudah ter-knock out kali ini. Asir tapping ke arah smoke-nya. Belum mendapatkan tambahan poin untuk Eagle, tapi mereka sudah mendapatkan 7 kill yang cukup banyak. Audrey kembali ke bagian luar, masih dengan M4 juga scope 4-nya. 2 pemain ini tiki-takanya cakep banget dan ternyata Livescape nggak bisa bertahan karena terlalu banyak huru-hara di sekitar mereka. DU berhasil memulangkan mereka ke arah lobby. Ada Boom juga tadi yang nembak ke arah Livescape. Ya, sebenarnya banget di sini mana Eagle 365 ini tersisa 3 player saja yang sepertinya cukup beresiko untuk melakukan komit ke arah depan. EVOS Esports, EVOS Reborn yang masih full dengan 4 playernya. Ini benar-benar safe banget dilakukan oleh EVOS untuk defensif, di mana tahu banyak sekali tim yang berkeliaran di sebelah timur, barat, dan utara dari komponen yang mereka amankan. Ini benar-benar 4 arah ya. Chaos banget. Ini chaos banget ini. Yang apes tuh hijau, berarti Nero yang apes. Iya. Mereka harus nyebrang. Lihat dari arah high ground ada Aura juga. Betul, Aura juga harus nyebrang karena yang masuk ke dalam circle baru 1, 2, 3, 4 tim doang termasuk EVOS yang saat ini harus mempertahankan tempat mereka. Jangan sampai ter-retake oleh Eagle 365. Satu pemain sudah mulai kelihatan, tapi kita bakal berpindah bertukar arah DU yang senantiasa masih memberikan tapping fire ke arah smoke yang ada di seberang. Jauh di sana, KF siap menyebut kedatangan, namun belum ada push yang begitu komit dilakukan oleh Eagle 365. Tapi Eagle ter-knock out, ada Bong yang menembak ke arah Eagle tadi. Wah, itu nice moment banget tadi. Dan banyak juga steal kill yang dilakukan oleh tim 21 Esports itu. Nah, ini dari tim 21 seperti melakukan push ke arah dalam compound, di mana ditempati oleh tempat Eagle 365 dan Rimo Bima. Waduh, palanya pusing semua lihat. Palanya pusing semua buat Rimo. Lobby Miramar kali ini dan Aura Jaxi menambah kill points lagi tadi. Luar biasa. Dari kill feed. Gimana nih Om Wawa? Ini benar-benar keadaan yang cukup tegang banget karena semuanya berdekatan nih dari 8 tim ini. Ya, gue setuju banget. Apalagi tadi dari zona yang kelima, kalau kita lihat tadi Nero aman banget, tapi tiba-tiba zona ke-6 ketika kebanting itu mengunggulkan untuk tim EVOS Reborn yang mereka memang sudah punya kompon, tapi sekarang lagi diuji apakah mereka bisa mempertahankan kompon mereka juga. Dan ya, ini bagian barat dari mapnya sungguh sangat luar biasa sih kalau menurutku, karena mereka bakal butuh cukup banyak smoke untuk bisa membuat highway agar bisa tembus ke dalam compound. Ya, gue biasa bilang kayak gitu tuh pengikisan massal. Tiba-tiba jumlah timnya akan berkurang dengan sangat cepat. Apalagi buat tim-tim yang belum masuk ke dalam zona, termasuk Power Danger. Mau bergerak kemanapun mereka hanya memiliki obstacle yang begitu tipis. Nero bakal menghalangi rotasi dari Power Danger. Sementara Boom juga akan ikut fight dan harusnya fokus mereka ke arah Aura dulu. Iya, ini Boom ini cukup jauh sendiri di arah
kompon yang diamankan oleh EVOS tadi, di mana di sana banyak sekali tim terdapat di sini Power Danger harus Nggak bisa tersapu bersih oleh Nero dari lobby Miramar. Betul, itu emang posisi yang sulit banget, termasuk gua ngomongnya aja sulit tadi buat Power Danger ya, terpotong sama Nero dan EVOS masih melancarkan fight-nya ternyata di bagian rumah ini dan sepertinya mereka bakal menang. Microboy tercicil dengan adanya DPS dari Blue Zone, namun mereka masih bisa survive dengan 4 anggota yang utuh dan 2 kill yang sudah mereka kumpulkan. Ini adalah momentum yang bagus buat EVOS untuk ngamanin komponnya, di mana dia berhasil menjadi third party untuk ke tim Eagle 365 tadi, menambahkan kill points juga. Sementara itu dari Dewa United, DU sih. ini benar-benar kombinasi down ke arah dalam dan berhasil men-take down satu player dari Dewa United. Dari EVOS Esports harus ter-take down 2 player, 1 player. Masih ada Red Facia di sana di arah window dan berhasil men-take down 1 player lagi dari tim Dewa United. Tersisa 2 player yang harus tetap bangun dan merevive temannya di sana. Betul, masuk permisi, tiba-tiba nembak dan berhasil mendapatkan 1 orang, namun tertembak dari sisi yang lain di arah pintu yang berbeda, memberikan surprising fire. Happy birthday DU dan EVOS, benar-benar chaos, tapi ternyata Boom terlalu fokus ke arah depan. DU muncul, ada Hands yang berhasil mendapatkan 2 pemain dari tim Boom. Molotov langsung dilempar menghentikan pergerakan yang dimiliki oleh Boom. Yes, bener banget, tapi backupnya cukup jauh dari Hands ya. Hands tuh lebih fokus ke arah Boom, dimana temannya tadi push ke arah EVOS, sementara itu spray down ke arah Hands dan ter-knockdown 1 player dari Nero. What a shot, Hands. Gila, ini Hands bener-bener distraction banget sih. Gila. Momentumnya dia loh, Boom sama Nero lagi perang, itu manfaat yang bener-bener bagus banget. Itu gue yakin Hands dealing damage dia besar banget buat tim Miramar kali ini. Iya benar, tadi spray down banyak sekali yang terknock di mana Aura Jaxi berhasil di steal kill oleh Dewa United Hands. Nggak cuma 2 tim tapi 3 tim yang bisa dikontrol oleh seorang Hands sendirian. 5 kill untuk DU, 8 tim untuk DU, 5-nya disumbangkan oleh seorang Hands. Ini padahal jadi 1-1-1 tuh Dewa United, Aura sama apa tadi depan Boom. Sama Boom. Iya, kalau dia berani ngelakuin scouting ke sana, kalau dia tahu 1-1 mungkin akan di-push kali. Ya, dan kita lihat bagaimana Hands survive karena dia tinggal seorang diri dan ini udah masuk di Blue Zone yang ke-7. Begitu masuk ke circle 8, DPS-nya juga bakal berubah dan ternyata Hands sudah diperhatikan oleh EVOS dari tadi. Ini dia top 3-nya. Masih ada EVOS Esports yang akhirnya perform di game kali ini. Ada Nero juga dan ada tersisa last man standing dari Boom. Ya, masih ada Fokker ya untuk M-Star dari Boom. Betul, yang sudah mulai terspot juga oleh tim Nero. Nero masih ada 3 pemain dan 4 kill sudah mereka kumpulkan. Tapi circle-nya ke EVOS. Circle-nya ke EVOS. Nero cuma punya sedikit tempat untuk di circle yang ke-8, tapi granat sudah mulai dilemparkan meledak di udara. Red Face masih berada di jangkauan yang aman, tidak terkena splash damage dari lemparan granat yang sedari tadi dilempar oleh tim Nero. Smoke yang membatasi angle view dari EVOS juga sudah mulai dikeluarkan oleh pemain-pemain dari tim Nero. Oke, kita lihat dari Nero masih memasak grenades dan dilempar ke arah depan. Itu splash kayaknya. Masih di luar. Masih jauh banget dari Red Facia yang berdiri tepat di depan satu tim dari Nero. Microboy juga melakukan prone dan masih aman di arah sana di ground yang cukup landai. Dan ada Fokker dari arah belakang yang masuk ke arah Nero dan berhasil men-knockdown 1 player dari Nero dan Boom harus pulang oleh Nero. Betul, itu dapetin 1 tapi di trade dengan cepat oleh Nero dan kondisi saat ini malah merugikan untuk Nero karena 1 pemain mereka terknock out. Ini nggak akan bisa di revive. 1 orang revive mungkin akan kelihatan sama 2 player EVOS yang lainnya. Yes, bener banget. 1 tidak bisa di revive dan 1 sepertinya tadi terkena hit juga ya. Tapi udah healing. Ini splitnya perfect banget dari EVOS. 1-1-1 mereka benar-benar memperlebar daerah kekuasaan mereka. Buat teman-teman yang lagi nonton jangan lupa di like, kita tembusin di angka 5.000 like dan itu dia yang terknock out langsung di end menjadi poin tambahan untuk EVOS. 1 sudah mulai terspot. Red Face mendapatkan 1 pemain kali ini, hanya menyisakan Mambo. Winner chicken dinner. Finally EVOS reborn. Yap, akhirnya kali ini mereka menunjukkan kualitas diri mereka. Finally lepas dari posisi yang sangat tidak aman, posisi terdegradasi 24, akhirnya mereka terlepas. Ya sebenarnya gimana ya kalau kita bicara soal EVOS ya, memang mereka
seharusnya bisa dapetin WWCD juga. I mean like mereka nggak seharusnya ada di pos ke-20. Iya. Kalau kita ngomongin dari kualitas Pemain-pemainnya pemain-pemainnya semua. dia, Iya, terus apalagi jenjang yang sudah mereka lewati sejak